Kita telah mengetahui bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan amat penting untuk menentukan kualitas penduduk. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas komponen terakhir yang juga penting bagi kualitas penduduk, yaitu tingkat pendapatan. Tahukah kamu bahwa Qatar adalah salah satu negara terkaya di dunia? Tingkat pendapatan per kapita Qatar mencapai $61.264 Amerika Serikat. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada nilai rata-rata pendapatan per kapita dunia yang sebesar $17.000 Amerika Serikat. Artinya, pendapatan per kapita Qatar hampir 4 kali lipat dari pendapatan per kapita dunia. Tingginya tingkat pendapatan Qatar disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Tingginya pendapatan penduduk di suatu negara ikut berkontribusi dalam menentukan kualitas penduduk. Nah, bagaimanakah proses menganalisis kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia, terutama dari komponen tingkat pendapatan? Mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Tingkat pendapatan. Pendapatan adalah besarnya uang yang didapatkan sebagai imbalan dari barang hasil produksi atau jasa yang dikerjakan. Penduduk suatu negara dikategorikan miskin apabila pendapatan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Besaran pendapatan yang diperlukan penduduk di setiap negara berbeda-beda. Tetapi menurut penghitungan internasional pada tahun 2019, seseorang dapat dikatakan miskin apabila hanya mampu berbelanja kebutuhan senilai $1,9 Amerika Serikat per hari. Tingginya tingkat pendapatan memperbesar peluang seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses ke layanan pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Apabila kebutuhan dasar hidup manusia tidak terpenuhi, seseorang akan kesulitan menjalani hidupnya. Misalnya, orang tidak mampu membeli makanan sehat karena keterbatasan pendapatan, sehingga orang itu tidak dapat beraktivitas secara optimal atau mudah sakit. Tingginya tingkat pendapatan juga memungkinkan seseorang untuk membeli berbagai produk dan jasa yang termasuk kategori kebutuhan sekunder dan tersier, seperti kegiatan berwisata. Kebutuhan sekunder dan tersier tersebut membawa dampak berupa meningkatnya rasa kebahagiaan. Pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan dapat diketahui dengan menganalisis kondisi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau per capita income atau PCI adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan dengan jumlah penduduk di suatu negara. Angka pendapatan per kapita ini akan menunjukkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Jika pendapatan per kapita suatu negara rendah, kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau daya beli secara umum juga rendah. Sebaliknya, jika pendapatan per kapita suatu negara tinggi, kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau daya beli juga tinggi. Contohnya, Qatar memiliki pendapatan per kapita yang amat tinggi. Hal ini membuat penduduk di negara ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup dengan baik.
sehingga jumlah penduduk miskin di Qatar adalah 0% atau tidak ada. Produk Nasional Bruto atau PNB dan Produk Domestik Bruto atau PDB. Pendapatan suatu negara dapat diketahui dari pembagian nilai Produk Nasional Bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP dengan jumlah penduduk. Produk Domestik Bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap orang di suatu negara dalam satu tahun, baik oleh warga negaranya maupun oleh warga negara lain yang sedang berada di negara tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produk domestik bruto adalah jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di dalam wilayah suatu negara. Pendapatan per kapita dapat ditulis dalam bentuk rumus sebagai berikut. Pendapatan per kapita berdasarkan GDP sama dengan GDP tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. Keterangan, GDPT sama dengan produk domestik bruto pada tahun tertentu. Agar lebih memahami penghitungan pendapatan per kapita, perhatikan contoh soal berikut. Pada tahun 2018, negara A memiliki produk domestik bruto sebanyak 12 triliun. Jumlah penduduk di negara A pada tahun 2018 adalah 10 juta penduduk. Berapakah pendapatan per kapita negara A? Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, GDP tahun tertentu sama dengan 12 triliun. Jumlah penduduk sama dengan 10 juta. Ditanya, berapa pendapatan per kapita berdasarkan GDP? Jawab, pendapatan per kapita berdasarkan GDP sama dengan GDP tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. Substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus sehingga diperoleh 12 triliun dibagi 10 juta. Hasilnya sama dengan 1.200.000. Jadi, pendapatan per kapita berdasarkan GDP dari negara A pada tahun 2018 adalah 1.200.000. Makin tinggi angka pendapatan per kapita, makin tinggi pula kualitas penduduknya. Makin rendah angka pendapatan per kapita, makin rendah pula kualitas penduduknya. Penilaian tersebut muncul karena pendapatan per kapita mencerminkan kemampuan perekonomian penduduk, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, makin besarnya gaji seseorang berarti tipe pekerjaannya makin terspesialisasi. Pekerjaan tersebut memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi pula. Tingkat pendapatan penduduk Indonesia. Di Indonesia, tingkat pendapatan penduduk berdasarkan nilai pendapatan per kapita dapat dikategorikan baik. Grafik berikut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product atau GNP di Indonesia mencapai sekitar 15.434,2 triliun rupiah. Sementara itu, berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 271,4 juta jiwa. Artinya, penghitungan pendapatan per kapita penduduk Indonesia mencapai sekitar 56,9 juta rupiah.
Peningkatan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia mengindikasikan peningkatan perekonomian Indonesia. Pendapatan per kapita yang tinggi akan mendorong kesejahteraan hidup penduduk. Oleh karena itu, tingkat pendapatan penduduk harus terus ditingkatkan. Berikut adalah 2 upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pertama, memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada para pengusaha. Tujuannya adalah usaha mereka makin berkembang. Seiring dengan peningkatan usaha, nilai barang dan jasa yang mampu dihasilkan akan meningkat sehingga nilai pendapatan domestik bruto pun meningkat. Kedua, mempermudah perizinan investasi usaha di dalam negeri. Kemudahan perizinan investasi akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan nilai barang dan jasa yang mampu dihasilkan, sehingga nilai pendapatan domestik bruto pun meningkat. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas penduduk di suatu wilayah. Namun, diperlukan sebuah pengukuran khusus yang berlaku secara internasional untuk menentukan kualitas penduduk di tiap negara. Oleh sebab itu, dibuatlah Human Development Index atau HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, berdasarkan kesepakatan internasional. Menurut United Nations Development Programs atau UNDP, sebuah lembaga milik PBB yang berfokus pada pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Capaian pembangunan dalam IPM diukur dengan menggunakan nilai dari 3 dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Penghitungan IPM ini memiliki 2 metode, yaitu metode lama dan metode baru. Metode lama berlangsung hingga tahun 2013. Setelah itu, penghitungan menggunakan metode baru. Namun, metode baru juga beberapa kali digunakan untuk menghitung data IPM pada tahun sebelum 2013, yaitu 2010, 2011, dan 2012. Pertama, metode lama. Rumus penghitungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan metode lama adalah sebagai berikut. IPM sama dengan sepertiga dikali dalam kurung dimensi kesehatan, ditambah dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran, kurung tutup dikali 100. Keterangan, IPM sama dengan Indeks Pembangunan Manusia. I kesehatan sama dengan dimensi kesehatan, I pendidikan sama dengan dimensi pendidikan, I pengeluaran sama dengan dimensi pengeluaran. Nilai IPM dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Rendah jika IPM kurang dari 60. 2. Sedang jika IPM bernilai 60 hingga kurang dari 70. 3. Tinggi jika IPM bernilai 70 hingga kurang dari 80. 4. Sangat tinggi jika IPM lebih besar atau sama dengan 80. Untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan metode lama, digunakan 3 data, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Dimensi kesehatan atau I kesehatan. Dimensi kesehatan dapat diketahui melalui indikator berupa indeks angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu.
Dimensi pendidikan atau I-pendidikan. Dimensi pendidikan dapat diketahui melalui indikator indeks angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun. Angka melek huruf adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis tersebut adalah kemampuan membaca dan menulis baik huruf Latin maupun huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Sementara itu, rata-rata lama sekolah atau RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Dimensi pengeluaran atau I-pengeluaran. Dimensi pengeluaran dapat diketahui melalui indikator indeks pengeluaran per kapita disesuaikan yang dipergunakan untuk berbelanja 27 komoditas yang telah ditentukan. Adapun 27 komoditas yang dipergunakan untuk menghitung indeks pengeluaran tersebut terdiri atas 22 komoditas makanan seperti beras, tepung terigu, dan kentang, serta 5 komoditas bukan makanan seperti listrik, air minum, dan bensin. Pengeluaran per kapita disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Kedua, metode baru. Rumus penghitungan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan metode baru adalah sebagai berikut. IPM sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung dimensi kesehatan ditambah dimensi pendidikan ditambah dimensi pengeluaran dikali 100. Keterangan, IPM sama dengan indeks pembangunan manusia. I kesehatan sama dengan dimensi kesehatan. I pendidikan sama dengan dimensi pendidikan. I pengeluaran sama dengan dimensi pengeluaran. Nilai IPM dapat dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Rendah jika IPM kurang dari 60. 2. Sedang jika IPM bernilai 60 hingga kurang dari 70. 3. Tinggi jika IPM bernilai 70 hingga kurang dari 80. 4. Sangat tinggi jika IPM lebih besar atau sama dengan 80. Penghitungan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan metode baru menggunakan 3 data sebagai berikut. Dimensi kesehatan atau I kesehatan. Dimensi kesehatan dapat diketahui melalui indikator berupa indeks angka harapan hidup. Dimensi pendidikan atau I pendidikan. Dimensi pendidikan dapat diketahui melalui indikator berupa indeks harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Dengan catatan penduduk yang dihitung dalam dimensi pendidikan adalah penduduk berusia di atas 25 tahun. Harapan lama sekolah atau HLS adalah lamanya sekolah dalam satuan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Sementara itu, rata-rata lama sekolah atau RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Dimensi pengeluaran atau I pengeluaran.
Dimensi pengeluaran dapat diketahui melalui indikator berupa indeks pengeluaran per kapita disesuaikan yang digunakan untuk berbelanja 96 komoditas yang telah disepakati. Adapun 96 komoditas yang digunakan untuk menghitung indeks pengeluaran terdiri atas 66 komoditas makanan seperti beras, tepung terigu, dan kentang, serta 30 komoditas bukan makanan seperti listrik, air pump, dan bensin. Pengeluaran per kapita disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk dikonsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Di Indonesia, hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM telah dilakukan dari waktu ke waktu. Penghitungan ini dilakukan dengan menggunakan metode lama sejak tahun 1996 hingga 2013, maupun menggunakan metode baru sejak tahun 2010 hingga saat ini. Dengan penghitungan metode lama, IPM Indonesia pada tahun 1966 mencapai nilai 67,7, sedangkan pada tahun 2013 mencapai nilai 73,81. Sementara itu, dengan penghitungan metode baru, IPM Indonesia pada tahun 2010 mencapai nilai 66,53, sedangkan pada tahun 2019 mencapai nilai 71,92. Berdasarkan hasil penghitungan IPM di Indonesia, dapat diketahui kondisi kualitas mayoritas penduduk di Indonesia yang nilainya cenderung meningkat. Nilai IPM Indonesia hanya satu kali mengalami kemunduran, yaitu pada tahun 1999, akibat krisis moneter yang berdampak besar terhadap kualitas penduduk Indonesia. Krisis moneter menurunkan daya beli masyarakat, padahal daya beli atas barang-barang tertentu seperti beras dan tepung terigu merupakan komponen penilaian IPM, khususnya pada bagian indeks pendapatan. Oleh karena itu, nilai IPM harus terus ditingkatkan. Terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai IPM, yaitu sebagai berikut. Meningkatkan nilai IPM melalui peningkatan indeks kesehatan dengan menurunkan angka kematian bayi. Hal ini dilatar belakangi oleh angka kematian bayi yang berimplikasi terhadap angka harapan hidup penduduk. Penurunan angka kematian bayi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih. Meningkatkan nilai IPM melalui peningkatan indeks pendidikan dengan memperluas pembangunan fasilitas pendidikan ke berbagai daerah. Langkah ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih mudah memperoleh pendidikan. Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf diharapkan akan meningkat. Selain itu, akses terhadap pendidikan non-formal perlu dibuka, seperti pendidikan dasar untuk memperkenalkan keterampilan membaca dan menulis untuk meningkatkan angka melek huruf. Meningkatkan nilai IPM melalui peningkatan indeks pendapatan dengan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk akan mendongkrak kemampuan penduduk untuk berbelanja komoditas makanan dan non-makanan. Kesimpulan, kualitas penduduk juga ditentukan oleh tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan bisa diketahui dengan melihat kondisi pendapatan per kapita. Pendapatan adalah besarnya uang yang didapatkan sebagai imbalan dari barang hasil produksi atau jasa yang dikerjakan. Sementara itu, pendapatan per kapita atau per capita income atau PCI
adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk dalam suatu negara pada periode tertentu. Rumus pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Kualitas penduduk dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Pengukuran capaian pembangunan yang digunakan dalam IPM menggunakan nilai dari 3 dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Selama ini, IPM dihitung dengan 2 metode, yaitu metode lama dan metode baru.